Halo bro, seru banget kayaknya. Iya. Baru nonton apa bro? Ini film keren banget, tau nggak? Namanya Skyscraper ya. Iya. Gila, ini tegang banget, adegannya tuh seru-seru banget, tau nggak? Yes. Terus udah gitu, bukan soal itu aja, arsitekturnya itu canggih. Ini kita sebagai arsitek, Iya. kayaknya kita harus wajib tahu nih tentang film. Wajib nonton ya, Wajib berarti. nonton banget. Gitu. Berarti wajib dibahas nih filmnya. Ayo, yuk, kita bahas ya. Yuk kita bahas deh film. Siap. Film Skyscraper merupakan film action yang berfokus pada keluarga Will Sawyer yang diperankan oleh Dwayne Johnson yang tinggal di gedung pencakar langit bernama Pearl Tower yang belum diresmikan. Will Sawyer merupakan mantan agen FBI sekaligus veteran perang yang ditugaskan untuk memeriksa keamanan sebelum gedung yang memiliki ketinggian 225 lantai ini diresmikan. Saat Will tengah mengecek keamanan gedung Pearl, terjadi kebakaran di bagian tengah gedung tersebut yang diakibatkan oleh sekelompok teroris. Will yang baru memegang kendali atas keamanan Pearl, lantas dituduh bekerja sama dengan para teroris. Selain nama baik dan keselamatannya terancam, nyawa keluarganya yang tinggal di lantai 98 juga berada di ujung tanduk. Berbekal pengalamannya sebagai mantan agen FBI, Will pun berusaha menyelamatkan keluarganya sekaligus membersihkan namanya. Namun upayanya tersebut tidaklah mudah. Selain karena berada di ketinggian dan alat keamanan yang terbatas, kondisi fisik Will yang cacat akibat pekerjaannya sebagai agen FBI pun mempersulitnya. Lantas, apakah Will berhasil menyelamatkan diri dan keluarganya? Nah, Sobat Iwa, kali ini kita tidak akan membahas bagaimana cara Will untuk menyelamatkan keluarganya. Karena kalau itu, Sobat Iwa bisa menemukan jawabannya dengan menonton film ini hingga selesai. Tapi kali ini, saya lebih tertarik dengan keberadaan bangunan tinggi dan canggih yang bernama Pearl Tower. Karena kebetulan sekali nih, saya kedatangan sohib arsitek saya, yaitu Satrio Herlamba. Hello boys. Bro, udah sempat nonton film Skyscraper belum? Wah udah pernah bro, ini film seru banget. Gila ya, emang bener ya. Saya juga nonton itu, keren banget ya itu film. Itu dia, apa ya, ceritanya tuh sangat-sangat intensif dan menegangkan ya. Kayaknya nggak ada menit-menit yang, apa ya, istilahnya relax atau santai gitu ya. Betul. Nah, Ya. karena kita nih arsitek nih, kali ini kita tentu nggak ngomongin tentang filmnya dong. Kita ngomongin tentang bagaimana dari segi arsitekturnya. Gimana nih Bos Satrio? Kalau lihat Skyscraper, gedung ini unik pertama ya. Unik banget ya, iya ya. Unik dan ini kan cerita tentang gedung tinggi ya. Iya. Kalau yang ada di dunia nyata ini kan Burj Khalifa. Iya, benar. Burj Khalifa itu kalau tidak salah 160 lantai. Nah ini 225. 225. Wow. Bukan Canggih. main ya, canggih ya. Idenya tuh bagus banget ya. Terus udah gitu kan kalau kita lihat dari filosofi ya, karena dia kan ada di Hong Kong ya. Jadi filosofinya tuh kan Chinese banget ya. Katanya itu kan naga ya. Naga yang berputar terus dia pearl itu kan penting banget ya kalau filosofi Chinese itu harus ada pearlnya itu. Nah, tapi kalau kita ngelihat ya, bukan soal dari segi filosofinya aja, kita ngelihat dari segi struktur arsitektur building ya. Kalau kita lihat ya, dia tuh dengan perputaran itu, sebenarnya bangunan itu tuh lebih tahan terhadap tekanan angin ya. Tapi kita juga tahu gitu bahwa karena dia lokasinya di Hong Kong, bahwa di situ tuh typhoonnya kan kenceng banget ya. Betul. Nah, sehingga bentuk bangunan ini nih sebenarnya juga sangat resistance terhadap typhoon. Benar nggak, Bro? Betul, Bro. Betul sekali. Dan biasanya film-film Hollywood itu kalau membuat film, apalagi yang ada kaitannya sama arsitektur, mereka do some research.
gitu ya. Iya. Kira-kira yang masuk akal gimana sih? Ini seperti Harry Potter, mereka bahkan bikin marketnya gitu ya. Kalau ini saya yakin mereka juga bikin marketnya ya, bentukannya seperti apa. Terus ini mungkin bukan kali pertama film pencakar langit atau gedung tinggi ya. Waktu tahun 80-an akhir, 90-an awal tuh ada Die Hard. Oh iya. Ingat ya, Bro? Itu juga pada masanya itu kan bangunan canggih ya. Die Hard itu ya. Terus mereka juga bikin riset tuh. Bikin market bangunannya seperti apa, gedungnya gimana gitu ya. Terus building automation sistemnya seperti apa. Kalau ngelihat balik lagi ke Pearl Tower, tadi kan kelihatannya ketuis ya. Iya, benar. Iya, ketuis gitu ya. Ini mereka juga berpikir tadi gimana angin tuh seperti pengaruh terhadap bangunan gimana, kan makin ke atas makin kecil juga kan. Benar. Mereka memikirkan itu pastinya, dan kelihatannya juga ada arsitek yang terlibat kelihatannya ya. Ya udah pasti. Nah, Sobat Iwa, kita nih ya kalau membuat sesuatu ya, kita belajar banget nih. Kita dalam membuat film pun kita harus melakukan riset yang benar gitu. Jadi jangan sampai arsitektur di dalam film-film itu hanya sekedar dibuat begitu saja, tapi harus benar-benar bisa meyakinkan para penonton dan sebenarnya bahwa itu secara teknologi dan pengetahuan pun juga dapat istilahnya masuk akal untuk dibangun lah ya, masuk akal untuk dibangun ya. Ya, seperti ini kan 220 sekian lantai. Tentunya ada refugee floor itu. Nah, mereka juga ngedesain refugee floor-nya kan bagus banget tuh ya, landscape-nya. Banget, bro. Ya kan? Dan dia nggak hanya satu lantai. Tahu dong, kalau kita di sini kan kebanyakan refugee floor cuma satu lantai. Betul. Ini dia tuh berlantai-lantai, mungkin ada 10 atau 12 lantai ya, buat vertical garden ya. Iya, vertical garden. Itu. Tapi itu juga bagus. Sebenarnya refugee floor itu ya bukan hanya sekedar untuk orang lari ke sana kalau terjadi, tapi dia kan juga menjadi hole ya, bolongan di tengah, di mana berarti kalau terjadi ada tekanan angin besar, berarti angin itu bisa lewat di situ. Sehingga gedung itu menjadi lebih resistance juga gitu ya kan? Betul. Seru banget ya. Itu ada beberapa refugee floor ya kalau 220 sekian lantai artinya ya. Dan saya ngelihat kalau Burj Khalifa itu dibangun dengan struktur baja komposit, mungkin ini juga baja komposit juga ya. Saya malah tadinya berpikir jangan-jangan nih udah kalau seperti ini dia udah pakai titanium nggak ya gitu ya. Kesannya gitu kan smooth banget ya, kayaknya udah titanium. Kalau baja tuh kan kayaknya banyak sekali nanti las-lasan dan sama ini begitu smoothnya gitu. Kesannya tuh kayaknya udah titanium banget gitu ya, karena dia itu kan dibuat sedemikian rupa supaya tidak mudah terbakar ya kan. Terus tentu kan kalau kita lihat 225 lantai, bayangkan itu beban ya, kalau kita pakai steel aja baja itu bebannya berapa tuh jadi fondasinya juga harus seperti apa. Nah, makanya saya tadi berpikir jangan-jangan ini udah pakai titanium ya. Kan possible ya kalau di zaman sekarang sih. Mungkin aja ya titanium ya, lebih kuat dan lebih ringan gitu ya. Dan ngebentuknya lebih gampang gitu. Ya mungkin aja. Terus ngomong-ngomong soal kebakaran, kita perhatiin dong di film itu ternyata mereka bisa lock api itu hanya di floor tertentu saja gitu ya kan. Nah, sehingga api itu tidak akan merembet kemanapun juga gitu. Wah, itu tuh sebenarnya metode yang canggih banget Nah, kita harus memikirkan sebenarnya kita di sini juga saat ini kedepannya bagaimana kita juga bahkan bukannya per floor tapi per area ya, sehingga dia dengan secara otomatis begitu dia suhu melebihi daripada sekian derajat yang dia itu, dia harus bisa mensil area itu ya, di lock benar-benar. Dan harus ada sensor tuh, sensor pemadam kebakaran. Kalau tidak salah teknologi terkini di China ya, mereka bisa mendeteksi heat, langsung menyemprotkan air atau pemadam ke sumbernya. Itu canggih banget. Jadi memang teknologi saat ini harus dimanfaatkan demi kebaikan kemanusiaan kan, istilahnya keselamatan kemanusiaan. Nah, jadi bagaimana kita bisa sebagai penonton nih atau kita para arsitek ya untuk bisa belajar lebih banyak mengenai hal-hal yang sangat-sangat simpel sebenarnya kalau kita lihat dari film saja ya, tapi sebenarnya dia itu banyak sekali yang dibicarakan di situ. Benar nggak, bro? Betul bro. Lihat
waktu apa namanya istrinya turun pakai lift dan sama anaknya ya. Iya, iya. Saya ngeliat itu liftnya canggih banget ya. Begitu dipotong apa rope-nya dipotong, kabel-kabel selingnya dipotong, dia meluncur langsung remnya tuh berfungsi kan. Wah, gitu ya. Kalau lift yang ada di Indonesia nggak tahu saya apa berfungsi nggak? Belum, semoga jangan sampai kita harus ngelawan itu ya. Cuman gini loh, saya udah masukin gedung juga ya, walaupun tidak 225 lantai, kita waktu itu saya udah masukin ke lantai 77, lantai 100 di Indonesia, di Jakarta ini udah ada gedung seperti itu ya. Itu memang liftnya benar-benar canggih ya. Kita naik dan turun itu dalam sekian menit saja loh, nggak berasa ya, dia smooth banget. Smooth ya. Nah jadi memang teknologi itu penting sekali ya, dan keselamatan manusia itu menjadi yang paling utama. Yes. Dan apa namanya, dia punya dinding bisa kamuflase ya. Gitu ya. Wah, seolah-olah, waduh keren banget itu ya. Yang waktu mereka lagi berantem itu yang banyak cermin-cermin itu ya, sehingga mereka nggak tahu sebenarnya lawan ada di mana, dan itu apa pinter banget ya caranya. Itu untuk segi film ya. Tapi juga sebenarnya kita di arsitektur juga bisa meng-create ruang-ruang seperti itu ya sebenarnya. Itu kan menjadi ruang-ruang imajiner untuk apa menstimulasi orang untuk istilahnya berpikir dan bergerak, bereaksi secara cepat ya sebenarnya ya. Betul. Gitu loh. Tapi in the real world, apakah sudah ada bahan kaca yang bisa diproyeksikan? Artinya kan itu ada proyeksi ya, ada gambar seperti LED ya. Kapanpun bisa dirubah seperti keinginan kita kan. In the real world udah ada belum, bro? Harusnya sih kayaknya udah ada ya, karena biasanya tuh apa yang ada di film itu dikeluarkan itu mereka sudah melakukan ya tadi riset ya, riset yang canggih betul. Kan, jadi mungkin mereka belum mempublishnya gitu kan, karena mereka mungkin masih menunggu vendor siapa yang akan mengeluarkan ini, jadi si penemu itu mungkin masih negosiasi ya gitu loh. Tapi saya yakin sih itu sebenarnya udah ada gitu, cuman memang belum terpasarkan aja. Betul. Ya kan? Nah kita kalau kembali lagi ke film tadi itu Skyscraper Tower di Skyscraper itu kan dia juga per floor-nya itu kan sebenarnya sangat itu ya, sangat luas ya, sangat luas dan sangat individual ya. Yang mana memang kalau dari segi keamanan itu mungkin baik ya untuk di sana. Tapi kalau dari kita, orang kita kan mungkin belum seperti itu ya hidupnya ya. Betul, makanya ada intermediate space atau refugee floor itu yang digunakan sebagai tempat ngumpul, itu jadikan taman kan. Tamannya bagus banget kan, itu bagus banget taman. Ya itu mereka memikirkan itu sekaligus sebagai refugee dan sebagai tempat kumpul gitu ya, bersosialisasi, berinteraksi. Dan saya yakin di situ nggak hanya apa namanya apartemen ya, mungkin juga ada office-nya, ada mall-nya gitu ya. Jadi dalam satu tower itu ada beberapa fungsi kegiatan, mixed use ya. Karena kita tuh kan apapun yang kita buat suatu bangunan itu kan is like a city ya, apalagi skyscraper gitu is like a city. Jadi dia harus mixed use supaya banyak sekali elemen-elemen kehidupan yang akan ada di situ. Jadi tower itu seolah-olah hidupnya 24 hours, not in certain hours aja gitu ya kan. Nah itu yang memang kita harus pikirkan di situ sih. Balik lagi ke skyscrapers ya. Yang saya lihat juga building automation systemnya tuh canggih banget ya. Dia si Will itu dikasih sama pemilik building kan tablet. Iya benar. Bisa mengoperasikan semuanya dari situ ya kan. Canggih banget itu kan. Satu sisi kelihatannya keren banget, tapi ya itu risikonya tinggi sekali ya kalau sampai itu jatuh ke tangan orang yang tidak tepat gitu ya. Iya. Itu artinya di dunia nyata juga sudah ada dong seperti itu ya. Nggak hanya di film The Pearl saja kan hal itu. Jadi kalau tidak salah juga bro, baru-baru ini Kementerian PU ya, PUPR sebelumnya itu ada peraturan bangunan gedung cerdas. Jadi untuk membangun ke depan itu kita harus mengadopsi aturan-aturan
dari PUPR bangunan gedung cerdas. Tapi secerdas apa kan kita harus mensesuaikan budget ya. Karena bangunan gedung cerdas itu kan tidak murah. Tapi akan membantu kita dalam perawatan, maintenance, bahkan mungkin juga bisa mereduce energy, consume of energy dan lain sebagainya. Kan harapannya itu ya. Kalau menurut Bro Cosmas, tanggapannya gimana sih terkait dengan bangunan gedung cerdas gitu ya? Apakah perlu atau yang harus cerdasnya manusianya dulu nih? Oh ya, nomor satu pasti harus manusianya dulu yang cerdas ya kan, karena kecerdasan gedung itu harus disupport oleh kecerdasan manusia ya kan. Terus kemudian dan manusia itu adalah pemakai daripada gedung cerdas itu juga. Jadi biar bagaimanapun manusia harus lebih cerdas dari segala yang cerdas-cerdas itu ya kan. Nah, tapi kan kita tahu ya, semua teknologi itu ya kan akan sangat baik dan sebagainya, tapi tetap yang terpenting adalah bagaimana kita sebagai human, sebagai manusia, reaksi kita ya, kita punya analisa ya, human analytic itu yang paling penting ya, karena itu sesuatu yang berdasarkan pengalaman dan berdasarkan reaksi survivor. Ya kan, nah kan mesin kan nggak ngerti ya caranya survivor, tapi betul. Manusia mengerti caranya survivor. Jadi maka dari itu yang harusnya sebenarnya kita latih dulu, kan, gitu. Artinya perilaku dulu ya, behaviornya dulu dilatih, training ya, supaya dia ikut juga cerdas gitu ya. Sementara tadi gadget atau tools itu hanya membantu aja, gitu kan? Benar. Nah, Sobat Iwa TV, jadi ya sebagai seorang arsitek atau kalau kalian mencintai dunia arsitektur, itu yang namanya hanya menggambar saja tidak cukup. Pengetahuan terhadap teknologi, pengetahuan terhadap material, ya, pengetahuan terhadap human behavior, ya, itu semua bagian daripada tugas seorang arsitek, ya. Jadi makanya menjadi seorang arsitek profesional itu memerlukan waktu, ya, dan pengalaman yang cukup panjang. Kita harus banyak belajar, terus mengedukasi diri kita sendiri terus-menerus, karena ilmu pengetahuan itu kan tidak pernah selesai, akan berkembang terus. Nah, jadi makanya kita di sini mengajak semua pada penonton Iwa TV untuk terus memikirkan bahwa mendapatkan sesuatu yang terbaik itu memerlukan suatu pengetahuan yang sangat-sangat banyak. Yes, betul. Dan harus riset ya. Nah, Sobat Iwa, apabila Sobat Iwa memiliki film-film favorit dengan arsitektur yang unik yang mau kita bahas, silakan tulis di kolom komen di tayangan ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Iwa TV, the pilot simply inspiring. Berkarya manusia lewat nikmati gaya hidup yang menginspirasi, dan kami bangga karena semua sketsa ada di Iwa TV untuk negeri.